Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan diri saya Megulianti dan ketiga rekan saya ada Ayu Andina, Unun Puji Paujia Pangestu dan Riana Ningsi. Kita akan membahas mengenai akuisisi pada perusahaan dan investasi pada entitas lain. Oke, langsung saja kita bahas akuisisi. Apa sih akuisisi itu? Jadi akuisisi ini bisa diartikan sebagai pergantian pemilik atau perubahan siapa yang mendominasi dari saham organisasi tersebut, atau dengan kata lain pengertian akuisisi. Jadi teman-teman, akuisisi ini tidak hanya sekedar akuisisi. Akuisisi ini memiliki 4 jenis model akuisisi. Yang pertama, akuisisi horizontal. Dan yang kedua ada akuisisi vertikal. Dan yang ketiga ada akuisisi konglomerik. Dan yang keempat akuisisi konglomerat. Mari kita bahas yang nomor 1. Yang pertama, akuisisi horizontal. Akuisisi horizontal merupakan akuisisi di antara suatu perusahaan atau seseorang dengan satu atau lebih perusahaan lain, di mana kedua perusahaan tersebut mempunyai 2 bidang bisnis yang sama. Mari kita bahas yang nomor 2. Yang nomor 2 ada akuisisi vertikal. Akuisisi vertikal ini merupakan akuisisi di antara suatu perusahaan atau seseorang dengan satu atau lebih perusahaan. Lanjut yang nomor 3, yaitu akuisisi konglomerik. Akuisisi di antara perusahaan atau seseorang dengan satu atau lebih perusahaan lain, di mana kedua perusahaan tersebut saling berhubungan tetapi bukan terhadap produksi yang sama. Perusahaan lain di mana antara dua perusahaan tersebut masih dalam rantai produksi yang sama. Oke, yang terakhir, yang nomor 4 ada akuisisi konglomerat. Jadi teman-teman, akuisisi konglomerat ini merupakan akuisisi di antara 2 atau lebih perusahaan yang bisnisnya sama sekali tidak. Oke, yang terakhir, yang nomor 4 ada akuisisi konglomerat. Jadi teman-teman, akuisisi konglomerat ini merupakan akuisisi di antara 2 atau lebih perusahaan yang bisnisnya sama sekali tidak. Dan pembahasan kita selanjutnya ada kasus dan jurnal akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Perkembangan struktur usaha kompleks. Lingkungan usaha ini cukup kompleks. Kompleksitas tersebut muncul dari adanya transaksi usaha lintas kota maupun negara, di mana tiap daerah memiliki resiko dan hukum yang berbeda, aturan pajak yang khusus, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, perusahaan mengembangkan struktur organisasi dan struktur kepemilikan yang kompleks, yakni perluas usaha dan struktur organisasi, faktor lainnya. Selanjutnya, perusahaan mengembangkan struktur organisasi dan struktur kepemilikan yang kompleks, yakni perluas usaha dan struktur organisasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mega. Perluas usaha dan bentuk struktur organisasi. Sejarahnya, perusahaan melakukan ekspansi berdasarkan pertumbuhan internal melalui perkembangan produk baru dan melakukan perluas ini produk yang ada ke target pasar baru. A. Perluas dari dalam. Perusahaan sering menyadari adanya keuntungan untuk menjalankan usahanya. B. Perluas melalui kombinasi bisnis, penggabungan usaha dengan perusahaan lain. C. Perjanjian informal. Suatu perjanjian yang sederhana yang kadang dibutuhkan untuk membangun hubungan baik jangka panjang. D. Perjanjian formal. Penggabungan suatu usaha secara formal biasa disertai dengan perjanjian secara tertulis. Penciptaan entitas usaha. Perusahaan yang hendak melakukan kegiatan operasi melalui entitas usaha yang terpisah biasanya memiliki bentuk anak perusahaan, perusahaan joint venture atau persekutuan. Suatu kombinasi bisnis yang terkait dengan penggabungan atas pengendalian kepemilikan 2 atau lebih perusahaan yang sebelumnya merupakan entitas terpisah. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh Unun Paujia Puji Pangestu. E. Frekuensi kombinasi bisnis dan entitas yang kompleks. Hanya sedikit perusahaan besar yang berfungsi sebagai satu entitas legal dalam lingkungan modern. Struktur organisasi yang kompleks. Selain struktur induk dan anak perusahaan yang telah menjadi struktur standar bagi banyak perusahaan pada satu dekade ini, struktur lain yang lebih kompleks mulai dikenal beberapa tahun terakhir.
struktur organisasi dan pelaporan keuangan. Ketika perusahaan mengembangkan atau mengubah struktur organisasinya baik melalui pengambilalihan perusahaan lain. Struktur organisasinya baik melalui pengambilalihan perusahaan lain. Penciptaan entitas usaha perusahaan yang hendak melakukan kegiatan operasi melalui entitas usaha yang terpisah biasanya memiliki bentuk anak perusahaan, perusahaan joint venture atau persekutuan. Suatu kombinasi bisnis yang terkait dengan penggabungan atas pengendalian kepemilikan dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya merupakan entitas terpisah. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh Unun Fauzia Puji Pangestu. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Ayu Andina. Ada 3 jenis kombinasi bisnis, yaitu merger, legal konsolidasi, akuisisi saham. Merger adalah kombinasi bisnis di mana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan dari berbagai perusahaan yang bergabung dan perusahaan lainnya akan dibubarkan. Yang kedua, legal konsolidasi. Legal konsolidasi adalah kombinasi bisnis di mana kedua perusahaan melakukan kombinasi bisnis langsung, dibubarkan, dan aset serta liabilitas dari kedua perusahaan di perusahaan yang baru dibentuk. Yang ketiga, akuisisi saham. Ketika menjadi sebuah perusahaan mengakuisisi saham berhak suara perusahaan lain, dan perusahaan-perusahaan yang terlibat tersebut melanjutkan operasi perusahaannya sebagai entitas legal terpisah, namun saling terkait. D. Masalah dalam penggabungan usaha. Masalah dalam penggabungan usaha ini terbagi menjadi 2, yaitu penentuan dan pembagian modal saham dan akuntansi penggabungan badan. Soal penggabungan usaha melalui pembelian saham. Jika poin penukar 10.000 lembar sahamnya dengan total nilai pasar 600.000 untuk semua saham SART, dalam transaksi pembeliannya timbul biaya pengeluaran saham 2.500 yang sebelumnya dicatat dalam akun tangguhan. Poin pencatatan jurnal berikut pada saat penerimaan saham SART. Pencatatan pembelian saham SART. Investasi pada saham SART 640.000, saham biasa 100.000, tambahan modal di setor 475.000, biaya merger tangguhan 40.000, biaya pengeluaran saham tangguhan 25.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mega. Oke, the last, kita akan menyimpulkan dari apa yang telah kita presentasikan. Jadi teman-teman, sebagian besar perusahaan berusaha untuk memperluas usahanya sebagai cara untuk mempertahankan dan mendapatkan keuntungan. Banyak isu yang muncul sehubung dengan perlakuan atas nilai dan biaya akuisisi yang timbul dalam proses akuisisi. Oke, thanks for attention and for watching and see you!